Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel saya, Syarifah Anissa Purnamira. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai layanan yang responsif gender di sekolah. Pada sudah tahu apa tuh layanan responsif gender? Keadilan dan kesetaraan gender. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang dan kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda, tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hal hak, kewajiban, kepentingan, dan kesempatan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Selanjutnya, kesetaraan gender pada hakikatnya berarti mengakui bahwa semua manusia, baik seorang laki-laki maupun perempuan, bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotip peran gender yang kaku. Selanjutnya kita akan melihat beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan untuk mewujudkan layanan belajar yang berwawasan gender. Yang pertama, adanya pembelajaran responsif gender. Yang kedua, adanya perencanaan pembelajaran yang responsif gender. Yang ketiga, adanya penataan ruang kelas yang responsif gender. Yang keempat, adanya manajemen sekolah yang responsif gender. Yang kelima, adanya penggunaan bahasa yang responsif gender. Dan yang terakhir, adanya interaksi kelas yang responsif gender. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran yang responsif gender. Pembelajaran yang responsif gender adalah proses pembelajaran yang memberikan perhatian seimbang bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan. Pembelajaran responsif gender mengharuskan pendidik untuk memperhatikan berbagai pendekatan belajar yang memenuhi kaidah kesetaraan dan keadilan gender. Selanjutnya, indikator pembelajaran yang responsif gender. Yang pertama, peserta didik perempuan dan laki-laki memperoleh akses partisipasi dan manfaat yang sama dari kegiatan belajar di sekolah tanpa terpengaruh oleh pandangan stereotip terhadap jenis kelamin tertentu. Yang kedua, peserta didik perempuan dan laki-laki memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam belajar di sekolah. Misalnya, sama-sama dapat belajar secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sama-sama dapat sanksi apabila mereka terbukti melanggar aturan sekolah. Yang ketiga, berkurangnya pola-pola dan perilaku sekolah yang dapat memarginalkan salah satu jenis kelamin. Misalnya, anak laki-laki dan perempuan bebas memilih pelajaran sesuai minat dan bakat tanpa dibatasi oleh jenis kelamin. Dan yang terakhir, bahan ajar yang ada di sekolah seperti buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku bacaan, serta bahan dan alat peraga pengajaran terbebas dari materi yang memuat stereotip gender, seperti pembagian kegiatan domestik cenderung dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki cenderung melakukan pekerjaan di sektor publik. Selanjutnya adanya perencanaan pembelajaran yang responsif gender. Di sini guru harus memilih metode belajar mengajar yang dapat memastikan partisipasi yang setara dan seimbang antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Kegiatan pembelajaran, rencana pembelajaran harus dapat menjamin agar semua siswa dapat berpartisipasi dalam seluruh kegiatan pembelajaran tanpa kecuali seorang laki-laki maupun seorang anak perempuan. Ketiga, adanya penataan ruang kelas yang responsif gender. Tata letak ruang kelas sangat penting untuk meningkatkan keefektivitas proses pembelajaran. Guru yang inovatif perlu belajar tetap mencari cara untuk mengelola tata letak ruang kelas untuk menjadi lebih kondusif bagi tumbuhnya partisipasi pembelajaran. Peserta didik laki-laki maupun perempuan, tata letak ruang kelas perlu merespon kebutuhan khusus anak perempuan maupun seorang anak laki-laki. Jadi, seorang guru harus kreatif dalam menentukan tata letak ruang kelas. Yang keempat yaitu adanya manajemen sekolah responsif gender. Yang pertama,
laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama atau setara dalam membina, mengarahkan, dan melaksanakan pembelajaran pendidikan di sekolah dan dapat memperoleh manfaat yang sama dari kesempatan dan peran tersebut. Yang kedua, tersedia data terpilah menurut jenis kelamin di sekolah sebagai dasar informasi dalam melakukan perencanaan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi pendidikan responsif gender. Yang ketiga, sekolah memberi penghargaan terhadap hasil unjuk kerja tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan berdasarkan atas kompetensi yang mereka miliki tanpa terkendala oleh hambatan kultural terkait peran menjalankan. Dan yang terakhir, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama atau setara dalam mengendalikan sistem pendidikan di sekolah. Misalnya, kesamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas sekolah. Nah, jadi adanya kesempatan yang sama. Dan kelima, adanya penggunaan bahasa yang responsif gender. Nah, kita tahu penggunaan bahasa yang salah dapat menyampaikan pesan yang negatif dan mengganggu pembelajaran. Sebagai contoh, apabila seorang guru yang secara terus-menerus mengatakan bahwa siswa laki-laki lebih malas dari anak siswa perempuan, siswa tersebut mungkin menjadi percaya bahwa hal itu memang benar, dan hal ini akan berdampak buruk pada kinerja akademiknya. Siswa tersebut mungkin tidak akan belajar maksimal, mengingat semua usahanya akan dianggap sia-sia oleh sang guru karena adanya pandangan atau bahasa-bahasa dari guru tersebut yang salah dan menyebabkan pikiran siswa. Nah, yang terakhir, adanya interaksi kelas yang responsif gender. Jadi, guru yang responsif gender adalah guru yang memperlakukan anak laki-laki dan perempuan dengan penghargaan yang sama agar mampu mendorong setiap anak untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran. Guru perlu bersikap adil, tidak hanya menyukai salah satu jenis kelamin saja. Jadi, perlakuan yang